Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yakdifu idza syaa fi qulubil muridin law'atal iradah fayuzhijuhum ila suluki sabil as-sa'adah allati hiya al-iman wal ibadah wa mahwu kullu rasmin wa 'adah wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim alaihi sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah amma ba'd. Ayuhal muhtaramun, para alim ulama, para habaib, para tuan guru, para masyayikh, segenap para asatidz dan asatidah, juga kepada segenap aparatur negara, baik sipil maupun TNI. Begitu juga kepada segenap ikhwan akhwat, hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, ketika Allah perkenankan telinga kita untuk mendengar puji-pujian kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ketika lisan kita masih diperkenankan untuk bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebuah nikmat yang luar biasa yang tidak diberikan oleh Allah kecuali orang-orang yang dipilih untuk bersalawat kepada kekasihnya, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala berkenan agar nabinya dipuji kecuali oleh orang-orang yang memang diizinkan oleh Allah untuk memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang pada dirinya kelak setiap manusia akan mengharapkan syafaat. Bahkan para nabi dan umat-umat yang sebelumnya pun akan meminta syafaat kepadanya. Ialah orang yang kita tunggu-tunggu tak kalah Allah Subhanahu wa taala membariskan kita di padang mahsyar. Salawat dan salam atas beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mengadakan perayaan Maulid ini merupakan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika bertanyalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang puasa baginda Rasul di hari Senin. Jika masuk pada hari Senin, baginda Rasul itu berpuasa. Maka kemudian bertanyalah Sayyidina Umar tentang puasa pada hari Senin. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dzaka yauma wulidtu wa unzila alayya fihi an-nubuwah. Kata baginda Rasul, hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan. Bermaksud baginda Rasul hendak mengatakan ia memperingati hari kelahirannya pada setiap hari Senin. Ini kita kalau mengadakan Maulid, Pak, bukan cuma pada bulan Maulid saja. Pada setiap hari Senin kita berpuasa mengikuti jejak langkah baginda Rasul untuk menghormati hari kelahirannya. Syafaat baginda Rasul bagi orang yang berpuasa pada hari Senin bermaksud untuk memperingati hari kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Pada hari Senin juga Allah Subhanahu wa taala turunkan risalah. Pada hari Senin Allah Subhanahu wa taala pun angkat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Demikian banyak riwayat menjelaskan tentang keutamaan hari Senin ini, sebab hari di mana dilahirkannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka kitab-kitab hadis yang ada, kita akan mendapati semisal umpamanya Maulid Tiba. Maulid Tiba itu hampir keseluruhan isinya itu berdasarkan hadis, Pak. Kalimat-kalimatnya yang indah kemudian berisikan tentang hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menggambarkan tentang sesaat sebelum baginda Rasul dilahirkan. Apa kata Sahibul Tiba? Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam falamma istadda biha talaq, tak kala hari kelahirannya telah dekat, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dilahirkan. Ketika baginda Rasul akan dilahirkan, apa yang terjadi? Fahtazzal arsyu taratan wastibshar. Bergetarlah arasnya Allah Subhanahu wa taala saat kelahiran baginda Rasul. Mengapa bergetar? Karena kelahiran dari segalanya, kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kelahiran yang sungguh memang dinantikan oleh setiap makhluk dan diinginkan oleh Allah. Wasdadal kursi wa haibatan wa waqara. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala tambahkan keagungan kepada singgasana Allah Subhanahu wa taala. Kenapa makhluk-makhluk Allah ini, baik arsy, baik kursi, dan semuanya itu tak kalah di hari kelahiran baginda Rasul, semuanya harus menyambut kelahiran baginda Rasul. Apa sebab kemudian Allah Subhanahu wa taala hiasi langit-langitnya untuk menyambut kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa pasal? Di dalam kitab Sajaratul Kaun, Ibnu Arabi bercerita, dulu jauh sebelum segala sesuatu diadakan oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk yang pertama di dalam haditsun nur, hadis cahaya, Allah menjadikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di alam itu sebagai sebuah cahaya yang Allah jadikan dari cahaya. Setelah berpuluh-puluh ribu tahun lamanya cahaya ini, maka kemudian Allah membagi cahaya ini menjadi 4 bagian. Seperempat pertama Allah Subhanahu wa taala jadikan arsy. Allah jadikan arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa arsy itu? Wallahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kursi, singgasana Allah berasal dari cahaya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi yang berikutnya? Allah Subhanahu wa taala jadikan lauhil mahfuz, juga berasal dari cahaya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala jadikan qalam, pena, yang nantinya akan menulis semua perjalanan apa yang ada di alam ini. Itu sebab kemudian pertama kali yang diminta oleh Allah kepada qalam diminta untuk menulis. Uktub ya qalam, tulislah wahai pena. Apa yang akan aku tulis ya? Ya Allah, tulislah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, tulislah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Qalam hanya diperintah oleh Allah, akan tetapi ia kemudian bertanya kepada Allah, ya Rabb, siapakah Muhammad? Maka Allah kemudian murka kepadanya, terbelahlah menjadi 2 qalam tadi. Tidak diizinkan untuk bertanya, karena sesungguhnya Muhammad adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang sebabnya lah wahai qalam, engkau arsy, kursi dan lauhil mahfuz aku jadikan karena Muhammad. Sehingga di waktu kelahiran baginda Rasul, arsy sekalipun bergetar menyambut kelahiran baginda Rasul dalam wujud manusia, dalam wujud jasad yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita tentang cahaya baginda Rasul yang jauh sebelumnya sudah ada. Ketika itulah kemudian
kelahiran baginda Rasul, Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril oleh Allah disuruh memeriksa seluruh lapisan langit, sehingganya dihiasi seindah-indahnya kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai kata Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada surga untuk membuka seluruh pintunya. Pintu surga semuanya dibuka, Pak. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, perintahkan kepada Malik, wahai Jibril, untuk menutup semua pintu neraka. Ditutup semua pintu neraka. Diturunkanlah semua bidadari ke muka bumi untuk menyambut kelahiran. Ini dalam cerita hadis yang panjang diceritakan oleh Sahibul Diba di dalam Maulid. Lengkap, Pak. Bahkan seluruh isi langit oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir pada setiap lapisannya dijaga oleh malaikat di pagar betis, sehingganya tak ada orang yang mengetahui kapan kelahiran baginda Rasul dari golongan orang-orang yang berniat jahat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kelahiran Musa dapat diketahui oleh Fir'aun, jika kelahiran Ibrahim diketahui oleh Namrud, jika kelahiran para nabi semuanya dapat dibaca, tidak dengan kejadian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu laporan beberapa jin, Pak. Ini wallahu a'lam bagaimana ceritanya, tapi di dalam kitab disebutkan mengeluh semua jin ini. Kenapa? Mereka tak mampu melewati batas langit pertama saja, mereka nggak bisa. Baru saja kami hendak menembusnya, pagar betis malaikat menghalangi kami, bahkan di antara mereka menyakiti kami jika saat itu kami hendak melintasi langit pertama. Ini juga jangan tanya langit pertama seperti apa, saya juga nggak paham. Yang jelas begitu. Ntar ada orang nanya, Bib, langit pertama seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Langit yang kedua pun demikian. Kita tahu persis, sehingganya iblis-iblis ini yang tadinya biasanya naik turun ke langit, tapi tak ada yang sampai kepada langit yang tertinggi sebagaimana iblis. Iblis bisa, iblis bisa. Dulu iblis pernah menghamba kepada Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bumi ia kemudian diangkat sampai satu kelas dengan malaikat Jibril, Pak. Ini juga jangan tanya siapa waktu itu yang menjadi ketua kelasnya. Kenapa iblis diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke langit yang ketujuh? Suatu ketika iblis akan mengganggu setiap para nabi dan dia mengetahui kapan lahirnya seorang nabi kecuali kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat juga dijelaskan iblis itu rana. Inna iblis rana arba'arana. Sesungguhnya iblis itu menangis sesungguhkan, menangis sedih betul. 4 kali dia pernah menangis. Kapan? Yang pertama saat Allah melaknat. Dulu iblis adalah makhluk yang indah, iblis adalah makhluk yang luar biasa iblis ini. Tapi setelah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi jelek, Pak. Dalam riwayat ini saya bacakan aja. Nanti kalau sempat di rumah coba-coba digambar, Pak. Saya kasih kisi-kisinya seperti apa. Kepalanya besar kayak gentong. Di sebelah matanya bekas tebasan seperti tebasan pedang. Hidung menghadap ke atas. Janggut di dalam riwayat ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 41. Nah, gambar, Pak, di rumah coba. Dulunya yang menghuni langit yang ketujuh bagus-bagus makhluk. Namun setelah dilaknat oleh Allah, hina yu'ina, ketika dia dilaknat, bersedihlah iblis dari bentuknya yang indah kemudian menjadi buruk. Ketika berjumpa dengan Nabi Allah Musa berkata kepada iblis, alangkah buruknya engkau wahai iblis. Cukup orang ketemu dengan engkau sudah ketakutan. Apa kata iblis Musa? Ente jangan main caci maki saya. Kenapa? Dulunya tak ada makhluk yang seindah di kelas saya seperti saya. Kalau bukan karena ayahmu Adam, kalau bukan karena ia, maka sungguh aku tak akan menjadi seperti ini. Lihatlah bagaimana aku kalah sebelum ada perlombaan.
disuruh menyembah, aku disuruh untuk bersujud kepadanya. Bagaimana aku akan menyembahnya wahai Musa? Karena sesungguhnya tak ada yang pantas untuk disembah selain Allah. Alasan iblis. Padahal itu perintah Allah. Ketawa Nabi Allah Musa. Kau tinggalkan perintah Allah demi memenangkan ego, kemudian kau tak mau kepada perintah Allah, menyalahkan Nabi Allah Adam alaihissalam. Buruk jadinya ketika ia dilaknat. Menangis iblis sejadi-jadinya ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Puluhan ribu tahun lamanya usaha yang dia lakukan di dalam ibadah hancur sia-sia, tak ada gunanya. Kapan lagi kemudian dia itu menjadi menangis? Hina uhbita, ketika dia diturunkan ke muka bumi, menangis juga iblis. Yang berikutnya kapan lagi? Hina wulida sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika lahirnya baginda Rasul kembali menangis. Putus asa iblis. Kenapa? Lahirnya rahmat, lahirnya kasih sayang, lahirnya sesuatu yang hampir setiap makhluk nantinya akan selamat karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang bilang acara kita ini macam-macam, jangan-jangan tentara iblis. Orang yang sedih, iblis Pak, pada saat bulan Rabiul Awal dia sedih. Temannya iblis. Siapa lagi yang sedih? Yahudi. Kenapa? Karena dia dapati Nabi terakhir bukan dari kelompok mereka. Kelompok yang terakhir yang bersedih, yang bilang kita ini mengadakan acara juga dibilang bid dan sama. Antek-anteknya iblis orang yang begitu. Acara ini enggak kita selain dengan hal-hal yang kemudian keluar dari hukum agama. Di dalamnya berisi nasihat, menceritakan tentang baginda Rasul untuk menambah kecintaan kita kepadanya. Na'udzubillah wal iyadu billah. Ketika ada orang yang menyebut apa yang kita lakukan adalah sebuah hal yang buruk. Na'udzubillah wal iyadu billah. Langit dihiasi, surga dibuka, neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bidadari seluruhnya diturunkan ke muka bumi. Allah Subhanahu wa taala sebelum menjadikan jasad baginda Rasul, ribuan tahun sebelum jasad baginda Rasul dibuat, sebelum ada Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah sudah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk mencari tanah yang nantinya bakal menjadi jasad baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Wafa, Ibnu Qayyim Al-Jauzi bercerita, malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk mencari jasad baginda Rasul. Tanah yang nantinya akan dibuat. Allah ciptakan kita dari tanah, Pak. Itu sebab hukum jasad akan kembali kepada tanah. Siapa saja kita, apapun jabatan kita, sekaya apapun kita, bakal jadi tanah, Pak. Karena itu hukum jasad. Jasad dibuat dari tanah, dia akan kembali kepada tanah. Di mana tanah itu diambil, di sana nantinya kita akan dikubur. Bisa jadi orang itu lahir di Semula, tapi meninggalnya di kota yang lain. Bisa jadi. Kenapa? Karena Allah ambil penciptaan tanahnya dari tempat di mana nantinya dia dikubur. Nah, begitulah baginda Rasul. Malaikat Jibril kemudian mencari tanah. Ia dapatkan sebuah tanah di negeri Yathrib yang nantinya bakal menjadi Madinah. Tanahnya putih bersih, tanpa ada kotoran sedikit pun kepada tanah tadi. Diambillah oleh malaikat Jibril kemudian ditunjukkan kepada Allah. Apa kata Allah? Rendamlah ia di 7 telaga yang ada di dalam surganya Allah. Itu sebab Pak, jasad baginda Rasul, jasad surgawi, berbeda dengan jasad kita kebanyakan. Saya sudah bilang, saya pernah ingatkan dulu, jasad baginda Rasul itu belum pernah dihinggapi yang namanya lalat. Kenapa? Karena lalat dijadikan oleh Allah sebagai bentuk penghinaan kepada manusia oleh Allah agar tidak melakukan kesombongan. Lalat biasanya hinggap di mana, Pak? Kotoran sapi. Lepas dari kotoran sapi hinggap di muka kita. Dianggap apa muka kita? Hah? Dianggap apa? Nah, itu yang jawab tadi. Saya nggak paham. Saya nggak ngomong. Parahnya lagi, dia buang kotoran di muka kita. Dibilang Thailand. Lalu dianggap apa nih? Jamban. Maksudnya apa? Allah hendak menceritakan kepada kita, jangan kau sombongkan dirimu jika masih ada lalat yang hinggap di muka. Kenapa? Bentuk penghinaan
sehingga iblis tak mampu menembusnya. Ketika iblis berusaha untuk menembus lapisan langit ini, malaikat Jibril turun, kemudian dia kibaskan sayapnya untuk menghalau iblis. Katanya Pak, dari Mekah ketika dihalau begitu, nyasarnya sampai ke Yaman. Itu hanya dengan satu sayapnya. Bayangkan, malaikat Jibril punya 600 sayap. Seandainya digunakan semua, entah kemana iblis itu pergi. Baru satu sayap saja yang digunakan oleh malaikat Jibril terhempas jauh dari negeri Makkah. Iblis tak kala akan menembus lapisan. Nah, baginda Rasul saat mau lahir, apa yang terjadi? Kelahirannya sedemikian indahnya. 4 orang manusia suci yang berasal dari kelompok wanita-wanita salihah yang berasal jauh dari zaman sebelum baginda Rasul disuruh menemani ibunda baginda Rasul. Semuanya kemudian memujinya. Wahai Aminah, ketahuilah, di dalam kandunganmu adalah kekasih Allah. Di dalam kandunganmu adalah manusia yang memang kita tunggu-tunggu saat kelahirannya. Manusia yang dibicarakan dari setiap zamannya. Sehingga wajib pada setiap zaman untuk kemudian mengimani laki-laki yang nantinya akan kau lahirkan. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan engkau sebagai ibu. Keutamaan bagi ibu, bagi Rasul. Lalu tiba-tiba ada orang yang menghina ibu baginda Rasul dengan mengatakan ibunda baginda Rasul itu masuk ke dalam neraka. Ini orang-orang sinting, orang nggak waras. Begitu banyak keutamaan. Nggak mungkin seorang nabi lahir dari rahim mereka orang-orang yang tidak dipercaya oleh Allah, orang-orang yang tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keagungannya luar biasa. Sehingga ketika lahir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran ka'annahu al-badru fi taman. Baginda Rasul lahir dalam keadaan bersujud dan dia pun bersyukur kepada Allah mengucapkan alhamdulillah. Bagaimana yang lahir langsung ngomong dan ia kemudian berkata alhamdulillah. Kalau Nabi Isa berbicara di masa kanak-kanak, tetapi dia masih mengaku dirinya sebagai hamba Allah. Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Kata Nabi Allah Isa berkata kepada orang-orang yang bertanya tentang dirinya, aku adalah hamba Allah. Nabi Isa mengaku hamba Allah, sedangkan baginda Rasul sajidan sudah bersujud kepada Allah. Artinya di dalam beribadah enggak ngaku hamba Allah tidak, tetapi dia tenggelam di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syakiran mengucapkan alhamdulillah. Itu sebab jika Allah yang berbahagia dengan kelahiran baginda Rasul, jika baginda Rasul sendiri memperingati hari kelahirannya, maka untuk menggolongkan kita kepada apa yang dilakukan oleh Allah, yang dilakukan oleh baginda Rasul, ulama kemas kita dengan acara begini agar kita senantiasa pada setiap generasinya mengenal tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud ulama-ulama kita. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dikumpulkannya kita begini. Maksudnya apa? Kenali Nabi. Sehingga jika engkau mengenalinya, tumbuh rasa cinta di dalam hatimu. Jika ada rasa cinta di dalam hatimu, maka mudah segala perintah Allah kepadamu sehingga engkau dapat mengikuti jejak langkah. Bukankah mencintai Allah jauh lebih afdal? Bukankah di dalam Al-Quran kemudian Allah sebutkan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Wajib kita ikut baginda Rasul, baru kita dikategorikan orang yang cinta kepada Allah. Itu sebab Pak, jika kita benar-benar mencintai baginda Rasul, hidupkan sunnah di dalam rumah tangga kita. Paling tidak beberapa hal yang merupakan sunnah baginda Rasul ada di dalam rumah tangga kita. Sehingga rumah tangga ini tadinya hidup di dalam sunnah kenabian. Jika terus-terusan begini kita di dalam rumah tangga menghidupkan sunnah baginda Rasul, tak mustahil baginda Rasul akan hadir di antara keluarga kita. Kalaupun tidak menampakkan diri secara langsung, paling tidak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi kemudian memberitahukan kepada kita bukti kebenaran cinta kita. Jika tidak, mungkin di barzakh baginda Rasul akan menunggu kita, atau paling tidak kata baginda Rasul, kelak aku akan menunggu kalian di 3 tempat. Ketika kalian menyeberangi siratal mustaqim, aku akan berada di sana. Jika engkau tidak menemuiku di sana, temui aku di mizan timbang. Jika di mizan engkau tak bisa bertemu denganku, terakhir carilah aku di haud, telaga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Rasul berkata, wailun liman lam yaran, celaka mereka orang yang tidak melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tidak melihat baginda Rasul?
mungkin ia tak pernah, tak suah kemudian membanggakan, memberikan pemuliaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga dia tak dapat melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Celaka sungguh celaka orang yang tak bisa melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulama bercerita, maksudnya orang yang tak bisa melihat baginda Rasul itu apa? Sulit bagi dirinya untuk mengikuti sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah baginda Rasul, tapi jangan cuma urusan masalah berbini empat. Namun berbini empat sudah luar biasa sunnah Nabi. Masih banyak sunnah yang lain. Sunnah yang lain yang kalian mampu kerjakan. Hidupkan di dalam rumah tangga kalian sunnah kepada mengikuti di jalankah baginda Rasul. Setidaknya kata baginda Rasul, kelak orang yang paling mirip denganku, ia bagaikan dua tangan ini bersamaku, kelak tak akan kembali kepada Allah Subhanahu. Saking dekat. Lalu kalau cuma satu aja sunnah yang saya ikuti deh, semakin jauh dari baginda. Itu sebab kita wajib menjadikan baginda Rasul sebagai suri tauladan. Awalnya kenali baginda Rasul. Jika engkau mengetahui tentang keutamaannya, pujilah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau telah memujinya, maka ikutilah jejak langkahnya, hidupkan sunnahnya di dalam rumah tanggamu, di dalam pergaulanmu, di dalam masyarakatmu. Ketika engkau telah mampu menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul ini, tak hayal kelak suatu ketika baginda Rasul yang akan datang menyambut kita, kadang-kala di dalam mimpi atau tak kala kita akan kembali kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tak haramkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Semoga kedua mata ini dapat melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masih ada di dunia. Jika tidak mungkin di dalam mimpi, atau jika tidak, maka barzakh tempat perjumpaan kami dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tak jadikan kita orang-orang yang celaka yang tak dapat melihat baginda Rasul. Nauzubillah wa iyyakum. Hadirin hadirat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sekedar yang saya sampaikan ini nanti Habib yang akan menguraikan secara panjang lebar. Beliau yang sebenarnya kita tunggu-tunggu Pak. Biasa kalau yang di depan itu partai tambahan. Yang terakhir ini yang kita tunggu-tunggu lah Pak. Jauh-jauh beliau dari Jakarta. Karena kalau saya terlalu sering di sini. Jadi memang Habib yang kita tunggu. Kita berikan waktu yang seluas-luasnya kepada beliau untuk menyampaikan tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana Muhammadan basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan wa qamaran munira. Shalla ilahul arsyil ladzi dhahara fi syahri rabi'il awwal ishtahara wa adha'at as-samawati wal ardu وأصبح الكون من أنفاسه عطرا وعلى آله الطيبين الذين طهرهم الله تطهيرا وأصحابه من المهاجرين والذين كانوا برسول الله أنصارا والتابعين لهم بصدق وعلى من على نهجه سارا. أما بعد سادتنا وعلماء الأجلاء para habaib, para alim ulama, asatidzah, tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, baik sipil maupun TNI Polri. Wabil khusus guru kita Habib Zainal Abidin bin Muhsin Al-Kedua yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita, yang mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Keluarga besar daripada sahabat almarhum Al-Maqbulah Guru Kiai Haji Ashrul Anwar. Alhamdulillah terakhir beliau meneruskan perjuangan beliau, Ustaz Khairul Anwar, Ustaz Anwar Mulis, Ustaz Nur Faiz, yang semuanya mudah-mudahan menjadi qurat ain bagi orang tua, yang
mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah. Amin. Allah. Diangkat derajatnya. Diampuni dosa-dosa. Dan Allah jadikan kuburnya Allah. Amin. Ya Allah. Begitu pula para orang-orang tua kita dan guru kita yang telah mendahului kita. Sayyidi Al-Habib kita Rabbil Muslim. Amin. Ya Allah. Mudah-mudahan pada hari ini mereka semua gembira, senang, bahagia dan bangga dengan kita semua. Karena kita telah mendoakan keduanya bersamaan dengan kegembiraan kita atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang tua kita, khususnya sahabat dan guru-guru kita semua dikumpulkan bersama dengan baginda Nabi Muhammad. Merasakan kenikmatan di mana berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah harapan dambaan setiap manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dilakukan oleh kaum salihin, yang dilakukan oleh para sahabat di dalam perjuangan, yang dilakukan oleh para ulama dengan ilmunya, yang dilakukan oleh para ahli ibadah dengan ibadahnya, semuanya yang berjihad di jalan Allah, semuanya hanya ingin mendapatkan ridha Allah dan ingin dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad, dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar tadi sebelumnya dari kehidupan Guru Kashmir yang alhamdulillah kami sempat bertemu dengan beliau, mengambil keberkahan daripada beliau. Ditemukan sebagai sosok yang seperti disifati oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Hamba-hamba Allah, hamba-hamba Zat yang Maha Pengasih. Mereka adalah orang yang di atas bumi ini dia berjalan haum, tenang, bersahaja. Meskipun sederhana akan tetapi beribadah. Tidak gampang emosi, penuh dengan kebijaksanaan. Kalaupun ada satu dua orang yang mengganggunya, mencelanya, lalu salama, tidak menjawab dengan emosi, tidak menjawab. Pernah kami saksikan pengalaman awal-awal kami masuk ke tempat ini membawa ajaran Thariqah Alawiyah. Pertama kali yang menyambutnya adalah Guru Kashful Anwar atas ajakan guru kami yang Habib Haidar bin Muslim. Ada sedikit riak-riak fitnah. Seandainya bukan Guru Kashful, mungkin anak-anak muda yang mendapatinya tentu ditanggapi dengan emosi. Namun beliau dengan tenang, dengan keistiqomahan, hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Hidupnya seperti itu. Bagaimana perhatiannya kepada orang-orang kecil? Perhatiannya kepada masyarakat, memandikan orang yang wafat, mengkafani, mengurusnya, mendoakannya, mentahlil. Bahkan tadi disebutkan, kalau saya meninggal di rumah orang, jangan salahkan orang. Artinya beliau sudah berkhidmah. Berkhidmah untuk siapa? Berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad. Berkhidmah untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala rintangan, segala halangan tidak peduli, bukan kepentingan yang bersifat duniawi yang beliau pikirkan, namun adalah al-murafaqah, pengen berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada tamu datang seperti yang kita dengarkan tadi, beliau murka. Marah karena dikatakan sudah orang tua lagi nggak ada, padahal beliau ada. Padahal niatnya baik putra putri. Beliau lagi capek biar bisa sempat beristirahat. Kan begitu niatnya. Namun beliau tidak mau dikhalifus sunnah. Beliau tidak mau menentang sunnah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang beriman kepada Allah, yang cinta kepada Nabi Muhammad, maka hormatilah tamu, siapapun, apapun keadaannya. Ini dipegang teguh oleh mereka orang yang punya rasa cinta, yang mempunyai tahu. Orang yang hidup di muka bumi ini benar-benar ingin murafaqah, ingin bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Alhamdulillah. Bila mana kita dikenalkan oleh Allah dengan orang-orang yang semacam itu. Mencintai orang-orang miskin, anak-anak yang diangkat anak. Tolong jangan lepas mereka. Jalin silaturahim dengan mereka. Orang-orang yang dibuang, orang-orang yang tidak punya orang tua, biar dirangkul oleh beliau. Ini semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal adid syafiqu lil yatimi wal armalah. Beliau adalah seorang tua yang penyayang kepada anak-anak yatim, janda-janda, orang-orang yang lemah itu Nabi Muhammad. Idza da'ahu al-miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Bila yang manggil beliau orang miskin, enggak lihat siapa yang mengundang, siapa yang manggil, enggak peduli. Beliau datang, beliau temui itu orang, apa keperluannya, disenangkan. Kenapa? Memandangnya orang lain bukan dipandang sebagai orang yang rendah, orang kelas 2 di bawah dia. Ini orang miskin, ini orang bodoh, ini orang tidak mampu, ini orang lemah, ini orang awam, tidak punya jabatan. Tidak, namun semua manusia dipandangnya pertama sebagai makhluk Allah. Kalau kita mencintai Allah, kita harus mencintai makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, dipandang mereka adalah umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Kemarin guru kami, Sayyid Habib Ali Al-Bidul, ketika beliau menasihati kepada kami, beliau mengatakan kalian sebagai dai, sebagai ustaz, jangan pandang orang-orang yang di bawah kalian atau yang kalian ajari, bahkan santri murid kalian itu adalah bawahan kalian, pelayan bagi kalian, tidak. Tapi sebaliknya, jadikanlah diri kalian sebagai pelayan demi Nabi Muhammad, melayani umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di saat kalian ingin mengajar, maka seakan-akan yang kita ajar adalah anak-anak majikan. Beliau mengatakan, ya sayyidi saghir, wahai tuanku yang kecil, sayyidil kabir, tuan kami yang tinggi, yang besar, yang agung, Nabi Muhammad, dan kalian adalah umat-umatnya, kesayangannya, mengatakan begitu, mengajarkan begini dan begitu. Jadi pada hakikatnya khidmah kepada umat Nabi Muhammad, khidmah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang beliau punya perhatian besar terhadap umatnya yang ada di dalam benak Nabi Muhammad setiap saat, setiap waktu. Itu adalah umatnya. Yang dipikirkan Nabi Muhammad adalah kita. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang berbunyi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Tuhanmu tidak akan memberi pemberian kepadamu. Tuhanmu akan memberi pemberian kepadamu sehingga membuat engkau puas. Engkau puas. Nabi tidak akan pernah puas sebelum kita semua berada di surga. Nabi tidak pernah ridho sebelum kita semua umatnya menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu ketika surat Al-Maidah diturunkan, beliau membaca firman Allah, wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul. Itu firman Allah diturunkan kepada kaum Bani Israil, kaum Nabi Isa yang minta aneh-aneh kepada Allah. Dia bilang kepada, ya Isa,
Wahai Isa, mintalah kepada Tuhan untuk diturunkan maidah dari langit, hidangan makanan. Maka kata Nabi Isa, baik, saya minta kepada Allah. Akhirnya minta, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa li akhirina. Ya Allah, turunkan kepada kami ma'idah dari langit. Akhirnya Allah turun ma'idah dari langit. Tapi Allah ancam. Tapi ingat wahai Isa, kalau masih ada yang kufur, ada yang bermaksiat, ada yang ingkar, ada yang macam-macam dari umatnya, la u'adzibuhu adzab. Akan aku siksa dengan siksaan la u'adzibuhu ahadan minal alamin, yang tidak akan pernah dirasakan pedihnya oleh siapapun di muka bumi. Nabi Isa enteng aja beliau menjawab, "Bintu abdikum, kalau ingin engkau siksa mereka, fa'innahum ibadu, mereka adalah hambamu, ciptaanmu, engkau yang menciptakan mereka. Silahkan ya Allah, itu hambamu. Kami ini menyampaikan risalahmu, itu semata-mata adalah tugas darimu. Dan yang memberi hidayah adalah dirimu. Bila mana tidak engkau berikan hidayah kepada mereka, dan engkau menghendaki untuk menyiksa mereka, fa'innahum ibadu, mereka itu adalah hambamu." Itu perkataan Nabi Isa. Tapi Nabi Muhammad membaca ayat ini, beliau ingat kita semua. Beliau ingat dosa kita. Beliau ingat kesalahan kita. Beliau ingat bermacam-macam kekhilafan yang dilakukan oleh kita. Beliau menangis. Menangis sejadi-jadinya sehingga melihat itu malaikat Jibril tiba, tidak tega dan datang kepada Nabi Muhammad. "Mari kita ya Rasulullah, apa yang membuat dirimu menangis?" Maka beliau mengatakan, "Ummati ya Jibril. Bagaimana dengan umatku? Akankah saya akan berkata seperti yang dikatakan oleh Isa, silahkan ya Allah siksa mereka?" Itu Nabi Muhammad tidak mau mengatakan seperti itu untuk kita semua. Nabi Muhammad tidak mau membiarkan kita harus tersiksa. Bahkan beliau terus menangis sehingga akhirnya malaikat Jibril mengatakan, "Allah yuqri'ukas salam ya Rasulullah." Allah menyampaikan salam kepadamu. "Wa qul li habibi Muhammad, inni sa'urdihi wa la ukhzihi fi ummati." Katakan kepadanya bahwa saya akan membuat dirinya senang dan saya tidak akan mengecewakan dirinya di dalam umat. Ada yang lebih perhatian pada kita melebihi Nabi Muhammad. Allah tidak ada. Tidak istri kita, tidak anak kita, tidak ayah kita, tidak ibu kita. Punya perhatian yang luar biasa. Di dalam detik-detik terakhir sekalipun yang dipikirkan adalah kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merindukan kita dengan serindu-rindunya, bahkan sebelum kita terwujud ke muka bumi, adalah Nabi Muhammad. Yang ingat terhadap kita, beliau pernah mengatakan, "Wadadtu law ra'aitu ikhwani." Ya Allah, saya pengen banget melihat saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, "Alasna bi ikhwanika ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaraku ya Rasulullah? Bal antum ashabi." Kalian adalah sahabat. Ikhwani, saudaraku yang kurindukan, adalah qaumun amanu bi wa lam yarawni, qaumun ya'tuna min ba'di amanu bi wa lam yarawni. Adalah kaum yang datang setelah beriman kepadaku, padahal mereka belum pernah melihat memandang diri. Yawaddu ahaduhum, dalam riwayat yang lain, di antara mereka, yawaddu ahadun law ra'ani bima diburuh. Mereka pengen melihat diriku meskipun berkorban dengan harta dan jiwa. Siapa mereka yang dirindukan oleh Nabi? Yang memiliki rasa rindu hari ini. Tanda bahwa kita rindu, bahwa Nabi rindu kepada kita, tergantung kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad tidak dirindukan oleh alam semesta, tidak dicintai oleh alam semesta,
melainkan karena beliau yang memiliki rasa cinta. Terlebih dahulu, gunung mencintainya, karena beliau mencintai. Itu gunung Uhud ketika Nabi naik, bergetar dari girangnya. Bergetar sampai dia mengatakan, "Uthbut ya Uhud, wa ma fawqahu illa nabi was-siddiq wa syahidah." Diam wahai Uhud. Di atasmu adalah seorang nabi, as-siddiq, Sayyidina Abu Bakar, dan dua orang yang mati syahid, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Baru dia. Kenapa? Girang Uhud, senang diinjak oleh Nabi Muhammad. Maka beliau mengatakan, Uhudun, Jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Ini gunung Uhud adalah gunung yang cinta kepada kami. Kami pun cinta. Sallallahu alaihi wasallam. Semua tidak ada cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kalau benar kita rindu kepada Nabi, cinta kepada Nabi, ketawa saat itu Nabi juga menitis air mata yang memandang kita semua. Memandang kita. Wajah yang banyak dosa itu. Wajah yang kerap kali mengecewakan Nabi ini. Memandang kita. Wajah yang tidak pernah membuat Nabi tersenyum. Wajah yang membuat Nabi kecewa. Pantaskah kita dirindukan oleh Nabi Muhammad? Tapi Nabi itu suka kepada orang-orang yang lemah seperti kita. Orang-orang miskin seperti kita. Orang-orang papa seperti kita. Orang-orang yang punya banyak kebutuhan kepada Allah. Miskin pahala. Fakir akan anugerah Allah dan rahmat Allah. Kita duduk di tempat ini untuk mengingat Nabi Muhammad, mengingat kaum salihin, mengingat para pewaris Nabi Muhammad, mengingat guru Kashful Anwar. Pada hakikatnya untuk kita ikuti. Bukan hanya sekedar kita bikin acara besar-besaran sebagai simbol dan lain sebagainya. Guru Kashful tidak mau dibikinkan kubah, tidak mau diagung-agungkan dari tawadhu. Karena tujuan beliau bukan untuk mazahir, bukan untuk simbolis, namun tujuan beliau adalah hakikat. Tujuan beliau adalah hati. Bagaimana tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Maka mudah-mudahan pada hari ini kita yang berkumpul di tempat ini, murid-murid guru Kashful, sahabat-sahabat guru Kashful, begitu pula handai tolak dan keturunan guru Kashful, mudah-mudahan menjadi qurrat ain. Amin ya Allah. Kita yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau telah melakukan amanah ini di muka bumi dengan baik. Dan kita menyaksikan dengan sungguh-sungguh, dan kita para pengikut, para penerusnya, mudah-mudahan istiqamah di dalam ajaran, di dalam jalan bagi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam jalan cinta, di dalam jalan kasih sayang. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semua. Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Allah kabulkan hajat-hajat kita semua. Kita memohon limpahan rahmat Allah yang besar kepada kita pada sore hari ini untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat yang paling agung adalah Nabi Muhammad. Tidak ada seorang pun yang pulang dari tempat ini melainkan dalam hatinya telah terdapat cahaya Nabi Muhammad. Membawa cahaya Nabi Muhammad. Membawa sunnah Nabi Muhammad. Membawa akhlak Nabi Muhammad. Membawa pekerti Nabi Muhammad. Membawa muhabbat dan cinta kepada Nabi Muhammad sehingga kita layak memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Keagungan Nabi Muhammad. Ya Akraman Akramin wa ya Arhamar Rahimin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.